fucking drunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrison Aprilo, NIM 171420035, kelas DF6C, mata kuliah konsep simulasi dan permodelan. Di sini kami akan menjelaskan tentang menentukan tujuan liburan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piko dengan nomor induk mahasiswa 171420160. Di sini kami akan membahas tentang menentukan tujuan liburan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 171420159. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Beberapa hal terkait simulasi Monte Carlo ialah: 1. Berdasarkan atas penggunaan bilangan acak atau random number. 2. Untuk mengestimasi distribusi hasil yang tergantung pada input peluang atau waktu kedatangan, permintaan, persediaan, waktu pelayanan antrian, waktu pengerjaan proyek. 3. Berjalan waktu tidak berperan penting atau umumnya statis. Apa itu bilangan acak? Bilangan acak adalah suatu membentuk bilangan acak secara numerik atau aritmatik atau menggunakan komputer yang disebut pseudo random number atau bilangan pseudo acak. Berikut adalah syarat-syarat pembangkit bilangan acak. Syarat yang pertama yaitu adalah berdistribusi uniform 0 dan 1. Artinya bilangan memungkinkan muncul di mana saja. Syarat yang kedua yaitu tidak berkorelasi dengan bilangan sebelumnya. Syarat yang ketiga yaitu membangkitkan secara cepat dengan penggunaan historik yang tidak besar. Yang keempat yaitu dapat di-reproduce. Dan syarat pembangkit bilangan acak yang kelima, periode besar karena memungkinkan bilangan acak akan dibangkitkan ulang. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang metode kongruen campuran, di mana dengan metode ini menggunakan rumus ZI sama dengan AZI dikurang 1 ditambah C dalam kurung mod M, di mana penjelasannya sama dengan metode kongruen multiplikatif, yaitu C sama dengan konstanta penggeseran. Berikutnya metode kongruen multiplikatif, di mana ZI sama dengan dalam kurung AZ I dikurang 1 sama dengan mod M, di mana ZI sama dengan bilangan awal dalam kurung 0 lebih kecil daripada ZI lebih kecil daripada M, di mana ZI berupa bilangan ganjil. A sama dengan konstanta pengali dalam kurung 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada M. M adalah konstanta modulus 0 lebih kecil daripada M. Nilai M didapat sebesar mungkin untuk membesar periode. Di sini 5 langkah dalam simulasi Monte Carlo. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. 2. Membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel pada langkah pertama. Yang ketiga, menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel pada langkah kedua. Keempat, membangkitkan bilangan acak. Kelima, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Prosedur random number
generator. Ini merupakan gambar tentang generator, yang dimana algoritma yang dijalankan oleh komputer yang menghasilkan bilangan acak, yaitu metode kongruen multiplikatif dan metode kongruen campuran. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Studi kasus yang akan kami angkat pada simulasi Monte Carlo ini adalah studi kasus menentukan tujuan liburan. Contohnya, Aldrison membangkitkan bilangan acak sebanyak 10 kali, di mana hasil akhirnya akan menentukan kemana dia akan pergi berliburan. Jika hasil pembangkitan bilangan acaknya bernilai 0 sampai 40, maka Aldrison akan liburan ke pagar alam. Dan jika hasil pembangkitan bilangan acaknya bernilai 41 sampai 80, maka Aldrison akan liburan ke Lahat. Dan jika hasil pembangkitan bilangan acaknya bernilai 81 sampai 128, maka Aldrison akan liburan ke Prabu Muli. Contoh studi kasus menentukan tujuan liburan yang kedua, yaitu jika diketahui Z0 atau bilangan awalnya adalah 1945 dan alfa atau konstanta pengalinya adalah 19 dan M atau konstanta modulusnya adalah 128, maka kemanakah Iqbal akan berliburan? Baiklah, jawaban dari studi kasus tentang menentukan tujuan liburan yang pertama adalah bangkitkan bilangan acak berdasarkan variabel yang diberikan. Z1 sama dengan 19 dikali 1945 mod 128, hasilnya adalah 91. Kemudian Z2 ini bilangan awalnya diambil dari hasil pembangkitan bilangan acak yang pertama, yaitu 91, dan hasilnya menjadi 69. Dan pembangkitan bilangan acak yang ketiga dengan hasilnya 83, yang keempat dengan hasilnya 41, dan seterusnya. Selanjutnya bisa kita lihat langsung pada tabel. Berikut ini adalah tabel jawaban studi kasus tentang menentukan tujuan liburan, baik pada contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Pada contoh yang pertama, pada percobaan pembangkitan bilangan acak yang ke-10, yaitu didapatkan hasil nilainya 97. Sedangkan pada contoh soal yang kedua, didapatkan nilai 91, yang artinya baik Aldrison maupun Iqbal akan sama-sama pergi berliburan ke Prabu Muli, di mana nilai mereka memiliki rentang antara 81 sampai 128, yaitu yang artinya mereka akan pergi berliburan ke Prabu Muli. Metode agar bilangan acak berjumlah banyak, yaitu adalah nilai M hendaknya sebesar 2B, di mana B di sini adalah jumlah bit yang didukung oleh komputer masing-masing. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Baiklah, demikianlah video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.